Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Arya Pradipa dari kelas 11 IPA 1. Saya akan mempresentasikan tentang sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah gerak pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu ada alat gerak pasif rangka dan alat gerak aktif otot. Fungsi rangka terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama untuk membentuk formasi tubuh, yang kedua untuk membentuk formasi sendi-sendi, yang ketiga untuk pelekatan otot-otot, yang keempat sebagai pengungkit, yang kelima sebagai penyokong berat badan, yang keenam sebagai proteksi, yang ketujuh sebagai tempat pembentukan sel darah, yang kedelapan fungsi imunologis, dan yang terakhir adalah penyimpanan kalsium. Kelompok tulang pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial yang terbagi menjadi empat, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Rangka apendikuler terbagi menjadi dua, yaitu tulang anggota gerak atas, yang kedua adalah tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas terbagi menjadi 6, yakni yang pertama dua tulang lengan atas atau humerus, yang kedua adalah dua tulang pengumpil atau radius, yang ketiga ada dua tulang hasta, yang keempat ada 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, yang kelima ada 2 kali 5 tulang telapak tangan, yang keenam ada 2 kali 14 tulang jari. Ini adalah gambar tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak bawah dibagi menjadi 8, yakni yang pertama ada 2 tulang paha, yang kedua ada 2 tulang tempurung lutut, yang ketiga ada 2 tulang kering, yang keempat ada 2 tulang betis, yang kelima ada 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, yang keenam ada 2 kali 5 tulang telapak kaki, yang ketujuh ada 2 kali 14 ruas tulang jari kaki, yang kedelapan ada gelang panggul. Rangka anggota gerak bagian bawah adalah sebagai berikut yang tertera pada gambar. Bentuk tulang terbagi menjadi 4, yakni tulang pipa panjang, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tak beraturan. Tulang pipa memiliki ciri-ciri bentuknya seperti pipa panjang, silindris ya, atau kita biasa sebut diafise. Yang kedua ada bagian tengah bernama metafise dan berongga yang berisi sumsum tulang. Sumsum tulang merah berfungsi untuk pembentukan eritrosit. Sumsum tulang kuning berfungsi untuk pembentukan sel lemak. Ujungnya membulat. Epifise tersusun atas tulang rawan. Tulang pendek yang memiliki ciri-ciri tulang yang lebih kecil ditemukan pada tulang telapak tangan dan kaki. Yang ketiga ada bentuk hampir seperti kubus atau bulat, dapat bergerak bebas. Yang ketiga adalah tulang pipih, tulang yang berbentuk lempengan pipih yang lebar ditemukan pada tulang kepala. Fungsinya untuk melindungi struktur tubuh di bagian bawahnya. Yang keempat adalah tulang tak beraturan, tulang bentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus ditemukan pada tulang rahang dan ruas tulang belakang. Jenis tulang terbagi menjadi dua, yakni tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan terbagi menjadi tiga, yakni tulang rawan hialin, yang kedua tulang rawan fibrosa, yang ketiga tulang rawan elastin. Yang tulang keras terbagi menjadi dua, yakni osteosit atau sel tulang dewasa pembentuk tulang, yang kedua ada matriks berisi kolagen dan mineral. Proses pembentukan tulang osifikasi pada bulan kedua dalam kandungan. Yang pertama, jaringan embrional mesenkim membentuk rangka yang berupa tulang rawan atau kartilago. Yang kedua, kartilago dirusak oleh kondroblas atau sel pembentuk tulang rawan. Yang ketiga, terbentuklah rongga yang terisi osteoblas, sel tulang keras. Yang keempat, osteoblas membentuk osteosit atau sel tulang keras. Yang kelima, osteosit membentuk lapisan lamela dari dalam ke luar. Komponen penunjang sendi. Yang pertama ada ligamen, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Yang kedua ada kapsul sendi.
lapisan serabut yang memiliki sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Yang ketiga ada sinovial, cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Yang keempat ada tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian dan berguna untuk menjaga persendian itu dari benturan keras. Gerak karena adanya persendian, yang pertama ada ekstensi, gerak meluruskan berbanding terbalik dengan fleksi, yaitu gerak menekuk membengkok, misalnya gerak siku, lutut, ruas, jari. Abduksi, gerak menjauhi badan berbanding terbalik dengan aduksi, gerak mendekati badan. Depresi, gerak menurunkan berbanding terbalik dengan elevasi, yakni gerak mengangkat. Supinasi, gerak menengadahkan tangan berbanding terbalik dengan pronasi, yaitu menelungkupkan tangan. Yang kelima ada inversi, gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh berbanding terbalik dengan eversi, gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar tubuh. Gangguan dan kelainan pada tulang, yaitu pertama gangguan tulang yang fraktura atau patah tulang, contohnya fraktura terbuka, fraktura tertutup, remuk, dan retak. Bisa kembali tersambung seperti sedia kala. Yang kedua ada gangguan persendian, yaitu dislokasi sendi atau biasa kita sebut terkilir. Ankilosis, ya ini sendi tidak bisa bergerak. Yang ketiga ada artritis radang sendi. Yang keempat ada gout artritis, yaitu asam urat. Yang ketiga ada gangguan lain seperti microcephalus, osteoporosis, dan rakitis. Yang keempat ada gangguan pada ruas tulang belakang seperti lordosis, kyphosis, dan skoliosis. Ya, lordosis adalah tulang bagian bawah lebih menonjol ke depan. Skoliosis adalah tulang bagian belakang yang membentuk seperti huruf S. Kyphosis adalah kelengkungan tulang belakang yang menyebabkan bagian atas punggung terlihat seperti membungkuk. Rakitis, ya seperti tulang kaki yang melebar ke arah luar. Otot. Karakteristik otot. Kontraktibilitas, yakni kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula atau berkontraksi. Yang kedua ada ekstensibilitas, yakni kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Yang ketiga ada elastisitas, yakni kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensi. Otot yang kembali ke ukuran semula disebut dalam keadaan relaksasi. Kerja otot. Otot sinergis, yaitu dua otot yang kerjanya secara bersamaan. Misalnya otot-otot antar tulang rusuk bekerja sama mengangkat dan menurunkan tulang rusuk dan dada. Yang kedua ada otot antagonis, yakni dua otot yang kerjanya berlawanan. Misalnya otot bicep dan tricep ketika meluruskan dan membengkokkan lengan bawah. Macam-macam otot dibagi menjadi 3, yakni otot polos, otot lurik atau rangka. Yang ketiga adalah otot jantung. Gangguan pada otot yang pertama seperti kejang otot atau kram dikarenakan lelah. Yang kedua ada stiff kaku leher. Yang ketiga ada tetanus atau kejang otot dikarenakan toksin bakteri Clostridium tetani. Yang keempat ada myasthenia gravis, yaitu lemah otot yang terbagi menjadi 2 lagi, yaitu hernia dan hypertrofi, yakni hernia otot dinding perut lemah usus melorot ke bawah dan masuk ke rongga perut. Hypertrofi adalah otot membesar karena aktivitas yang berlebihan. Sekian presentasi dari saya, kurang